Shalom jemaat Tuhan dimanapun berada saat ini. Mari kita sama-sama datang ke hadirat Tuhan. Kita hampiri tahta kudus Tuhan. Karena di dalam hadirat Tuhan kita akan mendapatkan ketenangan. Kita akan mendapatkan sukacita damai sejahtera. Karena Tuhan layak dipuji dan ditinggikan. Dia adalah Allah yang Maha Kudus. Haleluya. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu. Ku tersungkur dan berseru, Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan,
Kami datang ke hadirat-Mu Tuhan. Di dalam kekudusan-Mu Tuhan, kami mendapatkan sukacita, damai sejahtera, penghiburan, kekuatan, dan kami memuji menyembah Engkau Tuhan, karena Engkau adalah Allah yang layak untuk kami puji dan sembah. Engkau Allah kami yang kudus. Semua surga memuji Engkau Tuhan. Seluruh semesta ini memuji Tuhan. Kota Batu memuji Engkau Tuhan. Bahkan seluruh dunia ini memuji nama-Mu yang kudus. Menjadi kerinduan kami Tuhan. Itu semua menjadi nyata Tuhan. Kami bersyukur buat kasih-Mu, buat kemurahan-Mu hari ini. Biarlah Tuhan Kau bertahta di atas puji-pujian kami. Biarlah Tuhan pujian kami boleh berkenan berlayak di hadapan-Mu. Dan pujian kami yang kami sampaikan dari hati kami boleh berkenan di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Kita akan bersama-sama naikkan pujian kita di hadapan Tuhan. Karena Allah kita adalah Allah yang sanggup untuk menolong setiap permasalahan hidup kita. Amin. Haleluya. Sukacita surga yang akan memberikan kekuatan bagi jiwa kita. Haleluya. Sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora.
Sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku. Puji nama Tuhan. Mari kita akan siapkan hati kita. Biarlah Tuhan boleh menaburkan firman di dalam hati kita dengan penuh percaya bahwa janji Tuhan iya dan amin akan terjadi dalam hidup kita. Haleluya. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Percaya janji-Mu ajaib, terbukti dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya.
ada di tengah-tengah kami Tuhan. Hadirat-Mu nyata di tengah kami. Dan Engkau Tuhan siap untuk menjamah dan memberkati umat-Mu. Mari Roh Kudus, urapilah hamba-Mu. Jadikanlah hamba-Mu saluran berkat-Mu. Bersabdalah kepada umat-Mu yang hadir pada pagi hari ini. Jamah dan memberkati mereka. Haleluya. Di dalam nama, di atas segala nama, itu nama Yesus Kristus, kami akan duduk dan mendengarkan firman-Mu. Bukan sekedar mendengar, namun melaksanakan apa yang Kau firmankan kepada kami. Terima kasih. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silahkan duduk saudara. Makarios, berbahagialah saudara yang diberkati Tuhan. Amin. Pagi hari ini kita akan mendengarkan renungan firman Allah. Kita akan belajar bersama-sama renungan firman Allah dengan judul Kasih. Kasih. Semua orang merindukan kasih, memiliki kasih. Tidak ada yang tidak memiliki kasih. Ada sebuah pernyataan yang saya merasa sangat bagus dan saya merasa diberkati. Kata-kata itu berbunyi, di mana ada doa, di situ pasti ada jawaban. Di mana ada iman, di situ pasti ada mujizat. Di mana ada pengharapan, di situ ada kekuatan. Di mana ada kasih, di situ ada kemenangan. Di mana ada Tuhan, di situ ada jalan keluar. Biarkan sejenak kita baca ulang bersama-sama. Ini adalah benar-benar firman Allah yang tertulis dan yang harus kita hayati di dalam hidup kita. Kembali kepada judul renungan firman Allah pagi hari ini yang berbicara tentang kasih. Satu ayat di dalam seluruh Alkitab yang sungguh-sungguh membuktikan kasih Allah ini, yang kerap kali juga disebut sebagai Injil mini, yang terdapat di dalam Injil Yohanes pasal 3 ayat 16. Banyak orang hafal ayat ini. Saya hafal dari kecil. Saya yakin saudara pun ada yang hafal ayat ini. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Perhatikan kata dunia, saya garis bawahin. Sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang, saya garis bawahin, ya, setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Hidup yang kekal. Saudara, camkan baik-baik bahwa kehidupan di dunia ini tidak berhenti sampai di sini. Ada kehidupan yang kekal di seberang sana. Tidak ada istilah habis mati, habis perkara. No. Tubuh kita yang berasal dari debu kembali kepada tanah memang. Tapi jiwa dan roh kita yang berasal dari Allah kembali kepada Allah. Itulah
hidup yang kekal. Entah mau di dunia, di neraka, atau di surga. Saudara ingat pada waktu Adam diciptakan, tubuhnya tergeletak di tanah, memang diciptakan dari debu. Baca di dalam Kejadian pasal 1. Ya, Allah mengambil dari tanah, mencipta, membentuk manusia. Sudah lengkap dengan hidup, mata, dan lain sebagainya. Tetapi tergeletak. Tidak ada hidupan, tidak ada kehidupan. Sampai Allah menghembuskan rohnya ke dalam lubang hidung manusia. Baru manusia menjadi ciptaan hidup. Menjadi makhluk yang hidup, berdiri, bernafas seperti Allah. Jadi nafas ini ada dari kita, kepada kita itu berasal dari Allah. Kita ini hutang kepada Allah. Makanya saudara, jangan remehkan hidup kita ini. Jiwa kita hidup kekal, tinggal kita yang menentukan. Mau hidup kekal di sorga atau mau hidup kekal di neraka. Di neraka kita mati gak mati, hidup gak hidup. Siksa api neraka yang abadi. Siapa mau? Sedangkan surga, wow, luar biasa. Penuh dengan kasih. Ya, kita hidup di dalam kasih di surga. Oke, sekarang saudara, saya mau mengajak saudara, saya tidak mencatat ayat ini. Tetapi tadi saya sudah katakan Injil mini di mana Allah begitu mengasihi dunia ini. Ya. Dan waktu Yesus ada di atas muka bumi ini, Dia yang adalah anak tunggal Allah yang diutus untuk menyelamatkan dan menebus kita semua. Yesus sendiri mengajar. Di dalam Injil Matius pasal 5, di dalam khotbahnya yang pertama di atas bukit. Apa yang dia katakan? Kasihilah musuhmu. Mana ada agama yang mengajarkan kita mengasihi musuh? Kasihilah musuhmu. Bukan sekedar mengasihi sesama, tapi kasihilah musuhmu. Kalau mereka lapar, beri mereka makan. Kalau kamu ditampar pipi kirimu, beri pipi kananmu. Mana sih? Ada agama yang mengajarkan demikian. Kasihilah musuhmu. Baik, sekarang mari kita baca bersama-sama di dalam 1 Korintus pasal 13. Yang ditulis oleh Rasul Paulus. Seorang pembunuh ulung, pembunuh yang berdarah dingin. Namun yang menulis seluruh pasal ini, judulnya saja kasih. Saulus adalah pembunuh berdarah dingin, dia yang menulis ini. Saya akan baca ayat 1 saja dulu sampai ayat 5. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. 2. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Kasih itu sabar. Adakah kita sabar? Kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu. Ia tidak megahkan diri dan tidak sombong.
Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Langsung saja kepada ayat yang ke-13. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Kenapa sih kasih yang terbesar? Karena kasih akan kita bawa sampai masuk ke dalam surga. Ada sebuah kisah nyata, saudara, yang akan saya bacakan bagi saudara. Seorang Kristen yang sudah lanjut usia di Inggris, dalam keadaan hampir mati, menerima telepon dari sahabatnya, mengucapkan salam kasih kepadanya. Bapak itu dalam keadaan mau meninggal berkata, "Aku telah mendapat 3 tamu pada hari ini. Dengan 2 dari mereka, aku sudah berpisah. Yang ketiga, aku akan menyimpannya untuk selama-lamanya." Yang pertama adalah iman. Dan aku berkata, "Goodbye, iman. Aku bersyukur kepada Tuhan untuk penyertaan-Mu sejak aku mengenal Tuhan. Namun aku akan menuju tempat di mana iman tidak terlihat lagi." Yang kedua adalah pengharapan. Aku berkata, "Farewell, pengharapan. Engkau telah banyak kali menolong aku di saat peperangan dan kesusahan, namun sekarang aku tidak perlu Engkau lagi." Yang terakhir adalah kasih. Aku berkata, "Kasih, Engkau telah menjadi sahabatku selama ini. Engkau telah menghubungkan aku dengan Allah dan dengan sesamaku. Engkau telah menghibur aku dan menyenangkanku selama perjalananku di dunia. Sekarang aku tidak mungkin meninggalkan Engkau. Engkau harus pergi bersama aku ke kota Allah, karena kasih telah sempurna di surga. Dan kita akan hidup dalam kasih selama-lamanya di sorga. Terima kasih untuk kehadiran-Mu dalam hidupku." Kasih yang akan kita bawa ke surga. Saya kembali kutip 1 Korintus 13 ayat 13 tadi yang berkata, "Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih." Judul renungan firman, kasih. Banyak ayat di dalam Alkitab yang berbicara tentang kasih. Galatia 5 ayat 22. Galatia 5 ayat 22. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Buah roh, Roh Kudus di dalam kita yang menghasilkan buah-buah ini. Adakah kasih di dalam hati kita? Kalau ada kasih, saudara, pasti ada sukacita. Pasti ada damai sejahtera. Pasti ada kesabaran. Kasih itu sabar. Tadi kita sudah baca dalam 1 Korintus 13 ayat 4. Ada kemurahan, ada kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Itu
merupakan buah roh yang harus ada di dalam hidup kita. Sekarang saudara, mari kita lanjutkan membaca di dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 22. 1 Petrus 1 ayat 22. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Segenap hatimu, bahasa Inggris memakai istilah pure heart, hati yang murni. Jadi sungguh-sungguh mengasihi, ya, dengan hati yang murni. Mengasihi siapa? Sama-sama sesaudara kita. Ya. Kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu, ini merupakan perintah saudara. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Dengan hati yang murni. Sekarang berbicara tentang kasih ini, saya tambahkan pada saudara dan bacakan satu kisah nyata yang dengan judul Kasih Menang. Kasih menang. Ada seorang ayah dalam sebuah rumah tangga yang adalah seorang pemabuk. Keluarganya mengkritik dia, memarahinya. Mereka membantahnya dengan kata-kata kasar karena ia suka mabuk. Namun ada satu putra laki-laki yang masih kecil di dalam keluarganya yang tidak pernah kasar terhadap ayahnya. Pada suatu hari di musim salju, ayahnya mendengar bahwa putranya kecelakaan. Ayahnya ini langsung pulang, namun mendapatkan putranya sangat menderita. Dokter mengatakan bahwa putranya tidak mungkin hidup. Ayahnya memeluk putranya dan berkata, "Putraku, engkau pasti akan sembuh." Putranya berbisik, "Tidak, Papa, aku tidak mungkin sembuh." Ayahnya membantah dan berkata, "Engkau pasti sembuh, dan aku akan menjadi seorang ayah yang baik dan mengubah cara hidupku." Putranya memeluk leher ayahnya dan berkata, "Bila aku telah pergi, aku mau Papa mengingat bahwa aku mengasihi Papa, walaupun dalam keadaan mabuk." Kalimat itu membuat hati ayahnya hancur. Dia keluar dari kamar itu sambil menangis dan menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Kasih telah menang ketika amarah dan kritik serta kata-kata kasar telah gagal. Kiranya kisah ini menjadi berkat bagi kita semua. Saya sangat diberkati dan kisah ini. Puji Tuhan. Saya lanjutkan, kita akan membaca bersama-sama di dalam Roma 12 ayat yang ke-9 bagian A saja. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Saya ketika baca ini saya heran saudara. Saya merenungkan kok bisa ada kasih yang pura-pura. Gimana sih caranya? Kasih tapi pura-pura. Lalu ditambahkan lagi di dalam 2 Korintus 6 ayat 6 dikatakan dengan kemurnian hati, pengetahuan, kesabaran dan kemurahan hati dalam Roh Kudus dan kasih yang tidak munafik. 2 kali.
kasih yang munafik, ya, kasih yang pura-pura. Kiranya dijauhkan Tuhan itu dari kita, saudara. Mari kita harus memiliki hati yang penuh dengan kasih. Nanti kita akan belajar bagaimana apa yang dikatakan firman Allah. Miliki hati yang penuh kasih, tapi kasih yang murni. Bukan kasih munafik, kasih yang pura-pura. No. Kita baca selanjutnya. Apa yang dikatakan Yesus di dalam Injil Yohanes pasal 13 ayat 34 dan 35. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian, semua, saya garis bawahi, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Saya sebutkan kasih ini sebagai badge of love. Ya. Badge, saudara tahu setiap anak sekolah harus punya badge. Ya, untuk membedakan mereka dari sekolah mana. Kami di Emmanuel juga tiap tahun pesan badge. Nih SMA Emmanuel, sampai di kantong ada. Kenapa? Supaya semana mereka pergi orang tahu, oh, ini murid SMA Emmanuel. Oh, ini murid SMA negeri. Oh, ini murid SMA Katolik. Ada perbedaan. Ya. Dan apakah yang membuat perbedaan itu? Bagaimana orang bisa lihat? Ini badge. Harus ada, ya, tanda dalam hidup kita, yaitu kasih, the badge of love. Biarlah hidup kita menjadi seperti jendela-jendela di mana kasih dapat bersinar melaluinya, merefleksikan Tuhan di dalam apa saja yang kita lakukan. Dan apa saja yang kita lakukan, merefleksikan kasih, bercahaya. Ada ayat di dalam Matius 5 ayat yang ke-16 berkata, hendaklah terangmu bercahaya di hadapan semua orang, supaya dilihatnya perbuatanmu yang baik dan dipermuliakannya Bapakmu yang di sorga. Kasih ini penting, saudara. The badge of love. Di mana saja kita harus menunjukkan kasih, bukan hanya di rumah terhadap keluarga kita, no. Di dapur, tunjukkan kasih tatkala masak. Ayo di hadapan pembantu, di hadapan siapa saja, tunjukkan kasih. Di pasar, waktu ke pasar, tunjukkan kasih. Kasih itu harus terus. Orang akan tahu ini kok baik amat ya. Ini dari mana ya? Semua orang tahu bahwa kamu adalah murid-muridku. Kalau apa? Kalau kita memiliki kasih. Sekarang mari kita baca di dalam surat Efesus pasal 4 ayat 32. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Compassionate, penuh dengan belas kasihan dan baik hati. Ini yang difirmankan Tuhan bagi kita, ramah terhadap semua orang, penuh dengan belas kasihan, penuh dengan kasih, baik hati. Kita baca sebuah ayat yang pendek sekali, 2 Korintus 5 ayat 14a saja, yang dikatakan demikian, sebab kasih Kristus menguasai kami. Diucapkan oleh siapa? Rasul Paulus, yang tadinya adalah seorang pembunuh ulung, menganiaya semua orang Kristen. Tapi begitu dia pergi ke Damsyik untuk menganiaya, sudah dapat surat kuasa dari imam besar, di tengah jalan ada cahaya yang menyinarinya. Dia rebah, ya, dan dia mendengar suara, "Hei Saul, Saul, mengapakah engkau menganiaya aku?"
Saul langsung menjawab, siapa engkau ya Tuhan? Suara itu berkata, aku adalah Yesus yang engkau aniaya. Coba saudara, Saul menganiaya orang Kristen, tapi Yesus yang berkata, aku loh Yesus yang engkau aniaya, bukan murid-muridku. Langsung di situ Saulus bertobat, berubah total. Dari seorang pembunuh ulung, pembunuh berdarah dingin, menjadi rasul yang terbesar. Hampir separuh dari surat perjanjian baru ditulis oleh Rasul Paulus. Luar biasa. Luar biasa. Selanjutnya saudara, kita akan baca di dalam Yohanes pasal 13 ayat 1. Sementara itu, sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sama seperti ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Yesus mengasihi murid-muridnya sampai kesudahannya. Bahasa Inggris memakai to the end, sampai terakhir. Yesus mengasihi. Sampai di atas kayu salib, dia masih peduli dengan murid-muridnya. Di atas salib masih keluar doa dari mulutnya, ya Bapa, ampunilah mereka. Siapa mereka? Itu loh orang-orang yang jahat, yang menampar dia, yang mencemeti dia, yang membuat punggungnya berlumuran darah. Begitu jahat. Yesus masih sempat berdoa, Bapa, ampunilah mereka. Inilah kekristenan saudara, inilah kasih. Dapat mengampuni, sabar, dapat mengasihi musuh-musuhnya. Mendoakan mereka. Yesus teladan yang terbesar. Yohanes 15 ayat 9 dan 10. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Kita harus menurut, taat pada firman Allah, melakukan apa yang firman Allah katakan. Dan kita akan tinggal di dalam Allah, Allah di dalam kita. Kolose 3 ayat 14. Dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih. Dalam bahasa Inggris dipakai istilah put on. Jadi sama seperti kita memakai baju. Cara tiap pagi habis mandi pakai baju. Nah, tiap hari harus memakai kasih ini yang menjadi pakaian kita sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Pakai kasih tiap hari. Raja Salomo, raja yang terkenal, yang terkaya, di dalam Kidang Agung dia berkata, pasal 8 ayat 7a, air yang banyak tak dapat memadamkan cinta, sungai-sungai tak dapat menghanyutkannya. Itu luar biasa, kuasa cinta ini. Sekarang saudara, kita baca 1 Yohanes pasal 4 ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. God is love. Saya selalu katakan Allah itu sama dengan kasih. Seluruh beradaan Allah itu kasih. Tadi kita mengawali di Yohanes 3 ayat 16. Begitu besar kasih. Dia korbankan anaknya yang tunggal. Untuk siapa? Untuk saudara dan saya. Luar biasa.
Luar biasa. Sekarang kita baca 1 Yohanes pasal yang ke-4 masih, tapi ayatnya ke-16. Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, bahasa Inggris pakai istilah lives in love, hidup di dalam kasih. Ya. Barang siapa yang tetap berada di dalam kasih atau hidup di dalam kasih, ya tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Ayat 20, jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah, dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudara yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Ya, mana mungkin bisa mengasihi Allah kalau kita tidak bisa mengasihi sesama kita. Sekarang 1 Yohanes 3 ayat 15, setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Saudara, tatkala saya masih ada di bangku sekolah Alkitab Prapukultan, saya sempat membaca ayat ini untuk pertama kalinya. Barang siapa yang tidak mengasihi adalah seorang pembunuh. Saat itu saya begitu terbelalak karena kebetulan hati saya lagi kesal dengan salah seorang saudara saya yang lebih tua. Saya rasa kok, aduh jahat amat sama saya. Ya, perbuatannya itu rasanya tidak fair. Saya kesal, namun dasar saya diam aja. Namun dalam hati saya pikir, sudahlah, saya tidak mau ngomong, kesal. Dan tahukah saudara, ketika saya membaca ayat ini, saya pulang dari sekolah, saya langsung bisa melepaskan amarah itu, dendam itu, dan saya mulai berbicara dengan kakak saya itu. Saya lepaskan rasa dendam yang ada dalam diri. Sekarang ayat merupakan ayat yang terakhir. Matius pasal 22 ayat 37 sampai dengan ayat yang ke-39. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Inilah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ini hukum yang terbesar yang Tuhan Yesus berikan kepada murid-muridnya. Ya, ketika dia ada di atas muka bumi. The badge of love. Kasihilah sesamamu, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Saudara, Rasul Yohanes ini dikenal sebagai Rasul kasih. Ya, selalu ketika dia ada bersama Tuhan Yesus, selalu bersandar di dada Yesus. Seorang yang sangat mengasihi Tuhan. Dan tahukah saudara, pada akhir hidupnya, tatkala dia dibuang ke Pulau Patmos, hanya terdapat 3 kata yang selalu terdengar dari mulutnya. Dan 3 kata itu yaitu, kasihilah satu dengan yang lain. Bahasa Inggris, love one another. 3 kata. Kasihilah satu dengan yang lain. Ini Rasul Yohanes pada akhir hidupnya. Dikenal hanya 3 kata. Kasihilah satu dengan yang lain. Rasul kasih. Saudara, mari kita mengamalkan kasih. Saya tahu tidak mudah, tapi dengan kasih Kristus kita bisa melakukannya. Puji Tuhan, siapkan hatimu. Kita akan berdoa bersama-sama. Haleluya. 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 Haleluya.
kita menyanyikan sebuah lagu. Oleh cinta ku ditebus. Oleh cinta ku ditebus. Waktu hilang jalanku, nyanyikan bait yang pertama. Ku hidup di dalam gelap, jauh dari Allah. Kita berdiri bersama-sama. Haleluya. Kami merenungkan kasih-Mu Tuhan yang luar biasa bagi hidup kami. Tolonglah kami untuk dapat juga mengamalkan kasih kepada sesama kami dan terutama kepada-Mu ya Tuhan, sesuai dengan firman-Mu.
Kau merelakan dirimu dihancurkan di atas kayu salib. Bukan bagi dirimu sendiri ya Tuhan, namun bagi kami. Kami memegang roti di tangan kanan kami sebagai bukti dari tubuhmu yang dihancurkan untuk kami. Sengaja Kau memberi punggungmu untuk dipukul, dicemeti untuk kami. Karena firman-Mu berkata, oleh bilur-bilur-Mu kami sudah disembuhkan. Tolonglah umat-Mu yang berdiri di hadapan-Mu, semua kami termasuk hamba-Mu. Kiranya Tuhan, tubuh yang sehat dan kuat menjadi milik kami semua. Lenyapkan segala sakit penyakit. Karena firman-Mu berkata, oleh bilur-bilur-Mu kami sudah disembuhkan. Terima kasih. Terima kasih. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Mari kita makan dalam nama Yesus. Haleluya. 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 Tuhan, kini kami angkat cawan di tangan kanan kami di hadapan-Mu. Bukan sekedar anggur, namun adalah darah-Mu sendiri yang tercurah bagi kami. Mulai di Taman Getsemani sampai di atas kayu salib. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk kasih-Mu yang besar. Sesudah itu, Yesus mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada murid-muridnya, dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Amin. Mari kita minum dalam nama Yesus. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Oleh bilur-bilur-Mu kami sudah disembuhkan. Yang sakit dikuatkan, yang lemah dikuatkan. Terima kasih untuk jamahan-Mu. Kami terima kesembuhan dan daripada-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Allah yang besar, ajaib dan mulia, Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku anugerah. Hanya Kau yang layak ku anugerah. Hanya Kau yang layak ku anugerah. Ya Tuhan, hadirat-Mu tetap menyertai mereka untuk memberkati setiap rumah tangga mereka, seluruh anggota keluarga mereka. Berkatilah usaha dan mata pencaharian umat-Mu.
Berkatilah roti dan air mereka. Berkatilah umat-Mu ini dengan kekuatan dan kesehatan. Sesungguhnya Engkau sangat mengasihi umat-Mu. Seluruh umat-Mu ini ada di dalam telapak tangan-Mu. Dan tak seorang pun dapat merampas mereka, domba-domba-Mu ini, dari dalam tangan-Mu. Hamba-Mu berdoa, bawalah seluruh sidang jemaat-Mu ini semakin hari semakin dekat kepada-Mu, semakin mengasihi Engkau ya Tuhan, sehingga mereka boleh tiba di puncak bukit kesucian-Mu dan memandang wajah-Mu yang indah. Kini sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, Allah yang kekal adalah naungan-Mu, dan lengannya yang abadi menopang Engkau. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya, serta memberikan Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan Engkau damai sejahtera di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus.